Selamat datang di Nina Talk, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di Nina Talk, menyajikan seputar informasi seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Ngomongin soal isu terkini, di Wakatobi akan menghadapi pilkada serentak pada tahun 2021, tepatnya pada April 2021 mendatang, di mana kurang lebih ada 45 desa yang terlibat di dalamnya, di antaranya 19 desa dari Pulau Wangi-Wangi, 18 desa dari Pulau Kaledupa, 7 desa dari Pulau Tomia, dan 1 desa dari Pulau Binongko. Tahap-tahapannya pun sudah mulai dilaksanakan, yaitu pembentukan panitia kabupaten, terus panwas dari kecamatan dan panitia dari desa, serta pendaftaran dari masing-masing calon kepala desa untuk setiap desanya. Nah, di sini di sebelah saya sudah hadir bakal calon kepala desa DT, yaitu salah satu desa yang ada di Pulau Tomia. Selamat sore Pak Rahmat, apa kabar? Sore, baik. Oke, sebelum kita ngobrol diskusi lebih jauh sore ini tentang pemilihan kepala desa mendatang, saya ingin memastikan dulu, sudah terdaftar atau belum, Pak? Ya, alhamdulillah kemarin pada tanggal 8 Februari saya sudah melaksanakan pendaftaran dan tinggal menunggu hasil dari pemberkasan. Kebetulan panitia sudah mengirim ke kabupaten. Berarti itu tahapan sudah berjalan. Tahapan sudah berjalan, tapi Ya. belum resmi terdaftar. Belum resmi, belum. Itu baru tahap pendaftaran. Nanti penetapan pendaftaran itu menunggu hasil dari pemerintah daerah yang disampaikan oleh panitia. Saya ingin tahu persyaratan untuk mendaftar sebagai kepala desa itu apakah hanya persyaratan dari sisi administrasinya juga, atau ada dalam tanda kutip mahar politiknya seperti itu, Pak? Saya kira kaitannya dengan pendaftaran kepala desa untuk tahun 2021 ini tidak jauh beda dengan kemarin di 2014. Artinya tahapan-tahapan sama, persoalan mahar politik itu tidak ada. Oke, ya, bersih. Oke, baik, kita buka diskusi sore ini terkait dengan pemilihan pilkades yang akan dilaksanakan pada April 2021 nanti. Saya ingin membuka diskusi kita dengan pertanyaan why. Kenapa mendaftar? Kenapa tertarik kembali untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa setelah sebelumnya sudah pernah juga, Pak? Alasannya apa? Ya, alhamdulillah. Dari apa yang saya kemarin laksanakan di pemilihan kepala desa 2013, dan saya juga telah diberikan amanah oleh masyarakat desa DT menjalankan pemerintahan di desa DT selama 6 tahun. Kenapa saya kembali harus mencalonkan diri lagi sebagai bakal calon kepala desa DT untuk tahun 2021 ini? Ya, jujur, yang pertama itu panggilan dari dalam, panggilan dari hati nurani saya. Kenapa? Karena memang kemarin saya sadari sendiri bahwa selama saya menjabat selama 6 tahun masih ada program-program yang memang belum terselesaikan. Insya Allah bila mana saya diberikan kepercayaan oleh masyarakat desa DT ke depan, insya Allah apa yang menjadi kekurangan saya kemarin itulah yang saya akan benahi ke depan. Kalau misalnya ketika saya menyebut tentang kepala desa, apa yang terlintas di pikiran Bapak? Apakah hanya sekedar posisi jabatan? Karena banyak orang yang memang mencalonkan diri untuk suatu posisi hanya untuk mengejar jabatan. Kepala desa itu siapa sih, Pak? Apa sih arti dari kepala desa menurut Bapak? Oke, baik. Kita berbicara kepala desa, memang di skala desa itu artinya orang nomor satu di desa. Yeah. Tetapi di benak saya bukan berarti saya harus orang nomor satu di desa, tidak. Tetapi niat saya untuk menjadi kepala desa satu adalah bagaimana memajukan desa itu. Itu niat pertama saya. Yang kedua kaitan dengan jabatan, saya kira siapapun orang pasti akan ingin ke situ. Namun lagi-lagi saya dengan kesiapan secara mental, secara fisik, alhamdulillah saya siap. Siap untuk memajukan untuk desa, bertarung memajukan desa DT ke depan. Oke. Tadi kan Bapak bilang bahwa pada masa pemerintahan kemarin ada program-program yang belum terselesaikan. Seperti itu. Saya ingin kita flashback
kembali ke masa pemerintahan Pak Rahmat sebelumnya. Menurut Bapak, program apa yang kira-kira di masa pemerintahan sebelumnya yang kira-kira berhasil terlaksana dan ada perubahan untuk Desa Dete sendiri? Artinya begini, persoalan program-program yang tidak terselesai kemarin, salah satunya itu. Enggak, maksud saya yang terselesaikan. Oh, yang terselesaikan. Kalau kita berbicara yang sudah selesai, saya kira mungkin Biar masyarakat yang menilai. ya masyarakat yang menilai, karena saya tidak mungkin mengatakan bahwa ini selesai. Tapi menurut saya apa yang saya lakukan kemarin memang masih banyak kekurangan. Dan insya Allah bila mana saya diberikan amanah oleh masyarakat Desa Dete, ke depannya insya Allah inilah yang saya akan selesaikan semua. Mungkin bisa disebutkan Pak, program-program yang belum terselesaikan itu apa saja? Ya, baik. Yang perlu saya jelaskan di sini, yang pertama itu setiap calon kepala desa pasti punya niat baik bagaimana desa itu maju, bagaimana masyarakat itu sejahtera. Dengan niat itulah saya kembali tampil untuk menjadi bakal calon di 2021 ini. Siapa tahu saya diberikan amanah oleh masyarakat Desa Dete, maka 2 poin ini yang saya harus lakukan. Yang pertama, bagaimana desa kita supaya lebih maju lagi. Yang kedua, bagaimana masyarakat itu sejahtera. Artinya kesejahteraan yang dimaksud di sini bukan berarti masyarakat itu sudah mampu segala-galanya, tidak. Namun kesejahteraan yang saya maksud di sini adalah bagaimana masyarakat itu bisa ambil bagian dalam konteks pembangunan yang ada di desa. Salah satunya kekurangan saya kemarin itu memang kurang terlibatnya masyarakat dalam hal pembangunan. Mungkin ke depan ini marilah kita bersama-sama masyarakat supaya juga hasil dari pembangunan juga ini dinikmati juga oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini ya masyarakat Desa Dete. Berarti membuat desanya lebih maju, terus masyarakatnya juga ya, semakin sejahtera. Kalau untuk itu kan program-program yang belum terselesaikan di masa pemerintahan sebelumnya. Kalau untuk masa pemerintahan mendatang, 5 tahun mendatang, itu 5 atau 6 tahun Pak? 6 tahun. 6 tahun ya. Berarti 6 tahun mendatang, apa program-program yang ingin Bapak tawarkan untuk memajukan desa juga mensejahterakan masyarakatnya? Baik, di visi saya kan untuk 2021 ini adalah bagaimana memajukan Desa Dete itu lebih maju lagi. Maksudnya seperti saya katakan tadi, memang masih banyak kekurangan. Sehingga di visi saya 2021 ini adalah menjadikan Desa Dete lebih maju lagi melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Kemudian mensejahterakan masyarakat, kemudian juga ya jujur dan bersikap berakhlak mulia. Kenapa saya punya visi demikian? Seperti saya katakan tadi, dasar-dasar pembangunan yang saya lakukan kemarin di tahun-tahun kemarin itu memang sudah terlaksana. Tinggal ini bagaimana kita kembangkan. Seperti saya katakan tadi, bahwa kita maju, kita harus sejahtera. Sejahtera yang dimaksud di sini tadi, mari kita gali semua potensi yang ada di desa ini, dan ini kita jadikan potensi dan yang akan memajukan desa kita. Di Desa Dete ini kan di 2016 kemarin kami telah membangun kawasan objek pariwisata, dan saat ini memang sudah ada dan itu belum dimanfaatkan dengan baik. Itu tadusannya. Oleh karena itu mungkin bila mana saya diberikan kepercayaan oleh masyarakat Desa Dete untuk di tahun 2021, itu tugas pokok saya. Tapi ngomongin soal objek wisata Tadusangia, kemarin kan saya ketemu sama pengelola dari bukan pengelola pariwisata Pulau Tomia, dan beliau mengatakan bahwa seperti Tadusanginya, terus Puncak, terus Barakati itu bukan termasuk dari aset desa karena tidak menggunakan dana desa, tapi termasuk aset dari daerah. Jadi Tadusangia itu bukan milik dari Desa Dete sendiri. Itu bagaimana Pak maksudnya? Jadi begini, awal mula pembangunan Tadusangia ini itu di tahun 2016 itu kami menggunakan dana desa, dan secara administrasi lahan itu adalah milik desa, dan otomatis itu adalah bagian dari
desa DT. Yang dimaksud dengan Dinda Nina bahwa itu bukan milik desa, itu saya kira mungkin itu perlu diklarifikasi kembali, karena jujur saja sebenarnya pemerintah daerah itu punya kewajiban untuk membantu desa yang lagi giat-giat membangun ini. Sehingga kemarin kita di tahun 2017-2018 itu kami mendapat sentuhan dana dari kabupaten melalui Dinas Pariwisata itu kurang lebih 2 miliar lebih. Memang seperti yang Nina katakan bahwa itu bukan aset desa. Sebenarnya bukan apa? Itu aset desa. Aset desa. Nah, hanya pemerintah daerah punya kewajiban untuk membantu desa itu sendiri tepat. Tinggal bagaimana ini kerjasama antara pemerintah desa dan pemerintah daerah itu pengelolaan. Ini yang belum dilakukan. Ini yang belum dilakukan pengelolaannya. Karena memang kita di DT ini memang kekurangan sumber daya manusia. Terus kita kembali ke visinya tadi. Visinya kan ingin menjadikan desa DT lebih maju baik dari sumber daya alamnya maupun dari SDM-nya. Ini kan masih terlalu umum, Pak. Kalau misalnya kita bicara, kalau misalnya setiap calon pemimpin itu pasti akan selalu niatnya pasti akan selalu memajukan desanya, mensejahterakan masyarakatnya. Itu secara umum. Tapi saya mau dengar yang gambaran spesifiknya, misinya. Bagaimana sih caranya agar desa DT itu maju, terus masyarakatnya juga sejahtera? Misalnya apa, kayak lebih spesifik gitu, Pak Adam? Jadi begini, langkah saya untuk bagaimana desa DT ini lebih maju lagi dan masyarakat lebih sejahtera, yang pertama yang saya harus lakukan adalah bagaimana menata pemerintahan ini lebih profesional lagi. Pengelolaan keuangan secara transparan, ini penting, karena dengan kita transparan saya kira masyarakat juga akan senang juga. Yang lanjut, saya akan membentuk kelompok-kelompok yang ada di lingkungan masyarakat. Kenapa harus kita bentuk kelompok? Karena ini tadi untuk masyarakat itu terlibat penuh dalam pengelolaan dana desa ini tadi. Karena memang kemarin-kemarin itu ya saya selama menjabat anggota memang saya akui diri saya bahwa masih lemah. Lemahnya itu tadi bahwa tidak ada keterlibatan masyarakat di situ. Sehingga apa yang kita programkan kemarin itu ya kadang tumpang tindih. Salah satu contoh saya katakan kenapa tumpang tindih. Kemarin itu kan kita sering mengadakan pengadaan seperti jaring. Jaring ini ya namanya juga tidak sesuai profesi, akhirnya siapa yang mau ambil ya diambil. Jadi ke depan itu kita akan pilih sesuai dengan profesi masing-masing. Maksudnya kita buat kelompok itu sesuai dengan profesi masyarakat masing-masing. Pertanian, perikanan, pertukangan, supaya itu tadi tidak tumpang tindih. Dan itu terarah. Dan otomatis kalau ini barang ini berjalan dengan baik, saya rasa itu insya Allah bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kalau kemarin itu memang tumpang tindih, siapa saja ambil. Jadi sekarang lebih di kota. Lebih di kota-kota. Artinya kelompok sesuai profesi masing-masing. Terus untuk pengelolaan dari objek wisata Tadusanya itu kira-kira nanti mau dibuat seperti apa? Apakah nanti akan seperti kan sekarang di Tomnya itu sedang pengelolaannya itu seperti puncak atau yang seperti yang di mana? Yang baru juga di Bontu yang itu, apakah mau dibuat seperti itu? Jadi begini, kaitannya dengan pengelolaan pariwisata, seperti yang saya katakan tadi, memang kita ini kekurangan sumber daya manusia. Alhamdulillah kita kemarin di 2020 kemarin BUMDes sudah terbentuk. Mungkin ini kita akan masuk melalui BUMDes. Karena di BUMDes juga ini salah satu kegiatan itu adalah bagaimana meningkatkan pariwisata juga. Mungkin ini ya nantilah, artinya bila mana saya terpilih ke depan, seperti saya katakan bahwa ini prioritas saya ini. Terus satu lagi Pak, saya mewakili dua lagi sih sebenarnya. Saya mewakili anak muda dari Desa DT termasuk dari Karang Tarunanya juga. Kira-kira ada program khusus nggak Pak untuk bagaimana cara memberdayakan anak muda? Tadi kan kalau tadi ngomongin soal mensejahterakan masyarakat kan mengkotak-kotakan misalnya nelayan, pertanian. Nah itu kan masuk kayak masyarakat umum.
harusnya ada program khusus untuk bukan mensejahterakan anak muda, tapi memberdayakan anak muda biar bisa lebih aktif, bisa lebih produktif lagi, bisa lebih partisipatif lagi. Itu ada nggak Pak? Merangkul Ya, mereka. artinya begini, kita berbicara kelompok, memang saya tadi tidak singgung masalah lembaga-lembaga yang ada di desa. Lembaga yang ada di desa ini kan salah satunya adalah Karang Taruna. Iya. Artinya begini, kenapa saya katakan kurang terlibatnya kelompok-kelompok masyarakat ini sudah bagian juga dengan Karang Taruna. Jujur kemarin memang kurang terlibat Karang Taruna karena secara organisasi mungkin pengurusnya itu kadang ya tidak berada di tempat. Harapan saya ke depan ini, marilah apalagi Karang Taruna ada kekuatan desa, kekuatan pembangunan kita, sehingga mereka itu harus ambil di mana di program dana desa itu untuk kebutuhan aktivitas pemuda-pemuda yang ada di desa DT. Yang perlu saya garis bawahi di sini bahwa pemerintah desa tanpa kekuatan Karang Taruna saya kira tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sehingga memang saya prioritaskan Karang Taruna. Karena Karang Taruna adalah sumber kekuatan di desa. Kalau untuk terkait kan nanti ada 2 calon ya, ada 2 calon. Itu sudah ada pencabutan nomor urutnya? Belum. Oh belum. Untuk menghadapi kontestasi pada April mendatang itu apa yang sudah Bapak siapkan? Secara mental, secara fisik, saya sudah siap. Secara finansial, apakah ada persiapan-persiapan seperti Kalau itu? persoalan finansial, jujur saya mungkin satu-satunya calon kepala desa di Indonesia mungkin yang tidak punya finansial. Memang dari awal saya dilahirkan dari situ. Oke. Baik. Terakhir, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat desa DT? Pertama adalah soal bagaimana Bapak bukan mengampanyekan juga sih ibaratnya, mengajak masyarakat desa DT untuk memilih Bapak. Baik, harapan saya selaku bakal calon kepala desa DT kepada seluruh masyarakat desa DT bahwa mari di dalam kita melaksanakan pemilihan kepala desa serentak khususnya di desa DT. Yang pertama itu mari kita saling menjaga kedamaian, kenyamanan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, jangan karena perbedaan pendapat atau perbedaan pilihan sehingga kita silaturahmi kita putus. Itu yang saya tidak inginkan. Yang ketiga, mari kita bersama-sama menyalurkan aspirasi kita, memilih salah satu calon yang benar-benar dan yang punya niat baik untuk desa ini. Karena jujur saja, setiap pemimpin itu pasti punya niat baik, tapi ada yang lebih baik dan yang terbaik. Persoalan suka dengan tidak suka itu saya serahkan semua sama masyarakat. Yang penting secara damai, nyaman, jaga silaturahmi. Baik, mungkin itu yang bisa kita sharing untuk sore ini. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir di Ninatalk. Semoga niat baiknya terus visi misinya itu bisa tercapai dan semoga harapan-harapannya untuk pemilihan pada April mendatang itu bisa terlaksana secara lancar juga damai dan untuk masyarakat desa DT semoga bisa mampu mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rahmat sebelumnya terkait visi misi dan niat-niatnya untuk memajukan desa DT juga mensejahterakan masyarakatnya. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Ninatalk dan sampai jumpa di Ninatalk episode-episode selanjutnya. Oke, itu tadi diskusi singkat saya dengan bakal calon kepala desa DT untuk periode 6 tahun mendatang. Jadi Pak Rahmat ini sebenarnya adalah mantan kepala desa DT yang juga ingin mencalonkan kembali sebagai calon kepala desa DT untuk periode 6 tahun mendatang. Sebagai masyarakat desa DT, saya mengakui bahwa di masa pemerintahan beliau sebelumnya, desa DT mengalami kemajuan yang begitu pesat. Kita bisa melihat bagaimana desa tertata dengan rapi,
teratur dan juga bersih. Kita juga bisa melihat salah satu pembangunan objek wisata yang berhasil dibangun di masa pemerintahan beliau dan tinggal menunggu pengelolaannya saja. Pak Rahmat sangat optimis Desa DT bisa maju pada masa pemerintahan selanjutnya, baik itu dari segi sumber daya alamnya maupun dari segi sumber daya manusianya. Caranya seperti apa? Yaitu pada masa pemerintahan selanjutnya beliau akan membagi masyarakat ke dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok pertanian, kelompok nelayan, kelompok pertukangan, dan akan diberikan fasilitas-fasilitas agar lebih fokus untuk mengembangkan profesinya masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya. Beliau juga akan kembali mengaktifkan Karang Taruna dari Desa DT sendiri sehingga anak muda Desa DT itu bisa terlibat secara aktif dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif di desa. Harapannya bisa ada diskusi-diskusi seperti ini, harapannya bisa ada penyampaian visi misi secara langsung, secara terbuka kepada masyarakat, namun itu kembali lagi kepada panitia pemilihan kepala Desa DT sendiri. Saya yakin teman-teman sudah bisa menentukan pilihannya dengan bijak. Pilihlah yang terbaik dari yang baik dengan melihat rekam jejak dari kepemimpinan masing-masing calon. Terima kasih sudah menyaksikan Nina Talk dan sampai jumpa di Nina Talk episode-episode selanjutnya.